Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat puasanya? Masih. Sekarang hari keberapa puasanya? 12 ya? Ada yang ada yang bolong? Ada ya? Enggak ada ya? Siapa? Enggak ada ya? Oke, aktif semua ya. Oke, kalau begitu sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, silakan dipimpin berdoa. Baik, Us akan mengecek kehadiran anak-anak. Siapa hari ini yang tidak berangkat ke sekolah? Berangkat semua ya? Oke. Siapa yang sakit? Oh, ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan ya, sehingga bisa berangkat ke sekolah, bisa belajar lagi ya. Nah, sebelum itu Us akan memberikan sebuah ice breaking untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya begini. Kalau Us bilang selamat pagi, jawabannya selamat pagi. Hu hu. Hu hu. Bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi. Untuk itu silakan berdiri, kita konsentrasi dulu. Ya, silakan berdiri semuanya. Berdiri. Kita lanjutkan konsentrasi ice breaking-nya. Silakan berdiri. Ayo cepat berdiri. Oke. Nah, hari ini permainannya yaitu konsentrasi. Nah, didengarkan apa kata Us. Nanti setiap Us yang kalau Us berbicara nanti diperhatikan saja. Murid-murid hanya memperhatikan apa yang Us omongkan ya. Nah, silakan angkat tangan ke depan. Paham ya? Sekarang diperhatikan ke atas. Ke samping. Ke atas. Ke depan. Oke, silakan duduk. Konsentrasinya sudah ya berarti. Silakan kita mulai selanjutnya kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelum itu kita menyanyikan dulu lagu apa?
Halo Bandung. Tahu semuanya apa namanya? Tahu semuanya? Tahu lagu Halo Bandung? Oke, silakan semuanya berdiri. Kita nyanyikan dulu lagu Halo Bandung. Ayo semuanya berdiri. Kita bernyanyi dulu. Nyanyi lagu Halo Bandung. Silakan boleh duduk kembali. Nah, kita lanjut materi ya. Nah, pada hari kemarin tentang pembelajaran bahasa Indonesia, kalian sudah belajar tentang apa? Conjuring. Conjuring itu yang film itu ya, film ya Conjuring. Nah, konjungsi ya, yang benar konjungsi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fakta dan opini. Fakta dan opini. Pernah mendengar kata-kata fakta apa belum? Fakta itu apa sih? Fakta? Fakta? Apa? Apa? Fakta. Nah, tujuan pembelajarannya dulu. Jelaskan dulu. Nah, melalui penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membaca teks suatu hari ya. Nanti ada suatu teks yang berjudul suatu hari. Kemudian melalui penjelasan guru, peserta didik mampu membedakan fakta dan opini. Selanjutnya, melalui penjelasan guru, peserta dapat menampilkan atau memperagakan permasalahan atau dari cerita tersebut, anak-anak bisa menampilkan atau bercerita di depan ya, kayak bercerita di depan. Nah, ini seperti yang Us tanyakan tadi tentang apa itu yang dinamakan fakta. Nah, fakta tadi apa? Fakta. Boleh dibaca, silakan. Mas Julius, dibaca dulu. Nah, kalau opini itu yang disebut opini yaitu kalimat yang mengandung ide atau pendapat dari pemikiran salah satu orang saja, bukan dari semuanya, bukan universal ya. Jadi hanya sebuah pendapat atau praduga saja yang dari kalimat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya. Nah, selanjutnya tentang fakta, apa yang Anda ketahui tentang fakta. Nah, silakan dibaca. Siapa? Enggak, Laura, silakan dibaca. Dibaca itu. Fakta. Ya. Nah, sedangkan fakta yaitu kalimat yang sudah terbukti kebenarannya dengan dilakukan
penyelidikan atau sudah melakukan hipotesis melalui data-data atau bukti. Nah, itu dinamakan fakta ya. Nah, silakan dilihat dulu video ini. Nah, akan tampilkan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 4 bab 8 tema sehat olahragaku. Adapun materinya adalah informasi, fakta, dan opini dalam teks suatu hari. Sedangkan untuk capaian pembelajaran kita hari ini adalah membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini pada teks yang sesuai dengan jenjangnya. Apa itu fakta? Fakta adalah kenyataan sesuatu yang benar-benar ada yang dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun ciri-ciri fakta dalam hal ini diantaranya adalah memiliki data akurat, artinya dalam kalimat fakta terdapat data yang jelas dalam suatu Ciri-ciri fakta ini memiliki data akurat. Data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian maupun nilai yang telah terverifikasi. Kemudian bersifat objektif. Selanjutnya bersifat objektif. Pernyataan yang terdapat di dalam bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh dunia akademik. Objektif itu yang sifatnya yaitu umum. Artinya, sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Berarti seseorang bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Apa itu opini? Opini adalah pendapat, pikiran, dan belum terbukti kebenarannya. Nah, ini opini, pendapat atau pikiran dari salah satu seorang saja. Artinya, Jadi tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibenarkan pendapatnya tersebut. Hanya praduga saja. Maksud remaja di sini adalah kata atau frasa tersebut yang belum bisa berubah tergantung siapa yang mengucapkannya. Kata yang termasuk relatif diantaranya adalah paling, lebih, ada, ataupun biasanya. Nah, sekarang perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Chandra pada teks suatu hari. Aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Tanganku sakit sekali. Keempat kalimat tersebut merupakan fakta yang sudah terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu untuk kalimat sepertinya tanganku Nah, patah. biasanya kalau opini itu menggunakan kata seperti atau paling, Pemeriksaan oleh dokter. sepertinya, paling, agak. Nah, itu dinamakan opini. Sebenarnya Ya mungkin hanya praduga saja ya. aku pusing sekali. Ini merupakan Kalau fakta itu yang benar-benar terjadi saat itu. Bahwa menemani ibunya dan dia merasa pusing. Sedangkan aku rasa penyakitku cukup parah. Ini merupakan opini. Sebab dia hanya menduga-duga bahwa penyakitnya cukup parah. Nah, sekarang perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh Adis. Aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Semua pernyataan yang disampaikan oleh Adit ini merupakan keadaan yang sebenarnya. Semua dapat dibuktikan kebenarannya, yaitu kakinya Adit digips karena patah tulang. Kemudian juga dibuktikan dengan pemeriksaan oleh dokter melalui sinar X. Kemudian perhatikan pernyataan yang diucapkan oleh Riri. Yang pertama, mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Nah, itu digambar matanya merah terus ditutup. Nah, itu dinamakan fakta atau opini? Matanya kalau ditutup itu pada gambar itu fakta atau opini? Kemudian Gambarnya kan sudah jelas, itu ditutup. Nah, jadi dinamakan fakta, sudah ada gambarnya.
sudah benar-benar terjadi, itu dinamakan fakta. Ketularan sakit mata hanyalah anggapan diri saja. Dan yang terakhir, marilah kita sikap. Kalau ketularan tadi itu dinamakan opini. Kalau tadi matanya yang merah tadi itu bisa keluar, nah itu baru dinamakan opini karena hanya praduga saja, pendapatnya saja. Keadaan yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Namun untuk pasti karena itu aku bilang pasti nanti dokter memberiku antibiotik, ini merupakan opini. Memang masih dalam keadaan pilek, tetapi hal itu belum tentu menjadi penyebab pileknya. Bisa jadi ada penyebab lain yang membuat ASI pilek. Begitu pula tentang obat yang akan diberikan dokter, itu merupakan dugaan atau opini ASI saja. Dan anak-anak cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nah, kita lanjut ciri-ciri dari fakta dan opini, ciri-cirinya. Nah, di sini ciri-ciri fakta ada terdapat sumber yang kuat, kemudian memuat informasi yang jelas dan akurat, kemudian terdapat narasumber yang dapat diyakini kebenarannya atau diyakini terpercaya, ya terpercaya. Kemudian kalimat fakta biasanya menggunakan atau bisa menjawab segala pertanyaan dari 5W dan 1H. Kemudian informasinya berasal dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, ini ciri-ciri dari opini. Tidak dapat diyakini kebenarannya, kemudian tidak ada bukti yang akurat. Selanjutnya merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi. Selanjutnya tidak ada narasumber yang diwawancarai. Selanjutnya informasi yang disampaikan belum terbukti kebenarannya. Nah, ini contohnya. Contoh fakta. Mobil merupakan kendaraan beroda 4 berkaki 4. Nah, dari mobil tersebut sudah terlihat ya, mobil biasanya beroda berapa? Nah, benar ya? Mobil apa? Bemo. Itu kan mobil zaman dulu. Kalau mobil sekarang kan rodanya 4. Nah, sudah jelas berarti itu apa? Fakta. Kemudian nasi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Benar ya? Apakah ada ya nasi yang mengandung oksigen? Nggak ada ya, karbohidrat ya. Kemudian garam dapat membuat makanan menjadi asin, benar ya? Nggak bisa ya garam digunakan untuk membuat makanan menjadi manis atau pahit, nggak bisa ya, pasti asin. Nah, selanjutnya opini. Contoh opini, orang pelit biasanya menjadi kaya. Apakah benar orang pelit menjadi kaya? Ada di sekitar rumah anak-anak ada orang pelit jadi kaya? Oh, jadi karma, benar sekali. Ya, bagus sekali. Kemudian rumah yang gelap biasanya berhantu. Tidak ya, tidak mesti ya. Berarti hanya praduga saja, hanya pendapatnya saja ya. Kemudian membaca itu membosankan. Ada di sini yang membaca membosankan, merasa bosan? Betul. Maura bosan? Oh ya, benar. Tapi tidak semuanya ya. Ada yang anak suka membaca, ada juga anak yang tidak suka membaca. Nah, selanjutnya ini ada sebuah teks. Nah, di sini ada teks. Silakan dibaca Mas Langit. Yes. Mas Langit dibaca. Nah, dari kalimat pada sampai keperluan dari titik itu dinamakan fakta atau opini. Pada tahun 2007 internet telah dimanfaatkan orang Indonesia untuk berbagai keperluan.
Apa? Opini? Eh? Fakta apa opini? Yang jawab opini siapa? Yang jawab fakta? Nah, hanya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, yang benar fakta ya. Ya, silakan. Selanjutnya, pengguna internet cenderung untuk hal-hal negatif. Opini ya. Apakah benar semua pengguna internet itu hanya untuk hal-hal negatif saja? Tidak ya. Namanya suzon, benar sekali. Ya. Opini ya. Nah ini. Nah silakan dibaca. Mbak Gia, silakan dibaca. Nah, dari kalimat tersebut yang merupakan fakta mana? Nomor berapa? Nomor berapa sama berapa? Berapa? 2 sama 3 ya. Yang pertama kita lihat dulu. Doni memang pantas disebut sebagai mania bola. Mania itu apa? Tahu mania? Mania itu kecanduan ya, apa namanya, terus menerus bermain sepak bola, itu namanya mania. Nah, sejak usia 11 tahun Doni telah mendedikasikan hidupnya untuk terjun ke dunia sepak bola. Nah, ini sejak usia 11 tahun. Berarti bisa dibuktikan kalau umur 11 tahun itu Doni sudah bermain sepak bola. Nah, itu dinamakan fakta. Jadi yang nomor 1 tadi opini. Kemudian nomor 3 itu kini ia berusia 30 tahun. Nah, bisa dilihat kalau umurnya 30 tahun kan bisa melalui KTP atau melalui akta bisa ya 30 tahun. Nah, yang keempat itu opini. Nah, selanjutnya dari pembelajaran Mary ini US akan menggunakan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi. Ada yang pernah dengar diferensiasi itu apa? Diferensiasi. Diferensiasi itu seperti pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, di kelas 4 kan sudah kurikulum merdeka ya. Ada kan diferensiasi itu. Diferensiasi artinya memetakan atau mengelompokkan siswa menjadi beberapa pemetaan seperti antara lain seperti kesiapan, minat, dan gaya belajar. Nah, US akan menggunakan gaya belajar ya, berdiferensiasi yang menggunakan pemetaan gaya belajar ya. Nah, ini US akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 itu akan menggunakan gaya belajar auditori. Kemudian kelompok 2 akan menggunakan gaya belajar visual. Kelompok 3 akan menggunakan gaya belajar kinestetik. Nah, terus jelaskan dulu yang kelompok 1 itu auditori ya. Auditori berarti apa? Ada yang tahu? Auditori itu mendengarkan atau bisa saja membaca, itu auditori. Nah, jadi setiap kelompok akan memiliki tugas yang berbeda-beda, tidak disamakan. Kemudian yang kelompok 2 akan belajar tentang gaya belajar visual. Visual artinya apa? Melihat. Nah, berarti melihat suatu soal atau gambar atau apa, nanti siswa disuruh untuk menulis dari soal tersebut, soal yang berupa gambar atau tulisan tersebut. Kemudian yang kelompok ketiga akan menggunakan gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik itu artinya bergerak ya, bergerak
bergerak atau melakukan sesuatu yang membutuhkan suatu gerak, ya. Misalkan menulis atau bercerita atau memperagakan sesuatu, memperagakan suatu cerita pada gambar, atau melakukan atau menampilkan yang dia bisa, menampilkan yang pembelajaran yang dia bisa. Misalkan melakukan misalkan ada anak yang ingin seperti hewan kuda. Nah, gimana contohnya kuda? Jadi memperagakan. Kemudian bagaimana ayam itu gimana? Geraknya gimana? Nah, itu. Kemudian gerak kucing, bagaimana kucing? Ya. Nah, itu dinamakan gaya belajar kinestetik. Oke. Terus akan memberikan LKPD ya, LKPD dari kelompok 1 dulu. Terus nah, akan memilih siapa yang kelompok 1, 2, dan 3. Yang kelompok 1 ini ya, kelompok 1 ya, kelompok 1. Kelompok 2 itu belakang. Kelompok 3 yang sini ya. Itu belakang kan, ikutnya di sini, ikutnya 2, kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ya, sampai belakang. Sampai Mas siapa ini? Mas Elang sama Mas Langit, itu kelompok 3 ya. Oke, terus bagikan dulu LKPD-nya. Terus bagikan LKPD-nya sambil dibaca petunjuknya. Petunjuknya dibaca. Kelompok 1 ya ini. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Nah, petunjuknya yang kelompok 1 apa itu? Disuruh apa? Dibacakan dulu. Petunjuk pengerjaannya. Petunjuknya itu ada. Kelompok 2 petunjuknya apa? Petunjuk. Kelompok 3 petunjuknya apa? Dibaca. Apa itu? Nah, di situ ada yang belakangnya ada sebuah cerita. Nah, nanti yang kinestetik itu disuruh untuk menampilkan atau memperagakan di depan ya, memperagakan cerita tersebut yang us kasih soal itu. Nanti ada yang membaca narasinya sama memperagakan geraknya, memperagakan permasalahannya apa di depan ya nanti. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Dibantu. Gantian, mengerjakannya gantian. Dibantu, sambil dibantu. Biar enak itu hadapnya ke belakang, biar yang belakang itu bisa membantu. Hadapnya ke belakang. Hadapnya ke belakang. Yang di depan hadapnya ke belakang. Hadapnya ke belakang.
silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit. Oke, sudah selesai? Nah, ayo segera. Oke, yang sudah selesai siapa silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 3 dulu. Silakan. Sepatu itu masih pas. Dia pun bergegas menuju ke lapangan futsal. Bim, kok kamu pakai sepatu bola? Kita kan mau main futsal. Tanya Kakak. Memang apa bedanya? Sama-sama main bola kan? Sambut Dimas sambil berlari kencang semangat mengejar bola. Namun saat Dimas berusaha merebut bola, aduh, teriak Dimas. Semua anak-anak berhenti bermain. Ayo, ku bantu kamu berdiri, kata Raka. Aduh, berdiri apalagi bermain bola. Ayo kita kepada semuanya karena sudah semangat mengikuti kegiatan ini ya. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini sangat membagikan LKPD dan soal evaluasi. Nanti dikerjakan di rumah ya soal LKPD dan soal evaluasinya. Nah, bagikan dulu soal LKPD. Silakan dibagikan. Dibagikan.
sekalian sama soal evaluasinya. Nah, Wes bagikan soal evaluasinya. Oke, terus lanjutkan. Silakan duduk dulu, duduk dari sini dulu. Soal LKPD dan soal evaluasinya dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan. Yang mendapatkan nilai bagus akan diberikan pengayaan. Yang mendapatkan nilai di bawah 80 akan diberi remedial. Ya. Sudah dapat semua? Dibagi ke itu yang belum dapat dibagikan. Kasih pengayaan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, tadi sudah belajar tentang apa? Kesimpulannya apa tadi? Apa? Fakta dan opini itu apa? Ada yang mau menjelaskan? Bagus? Mau menjelaskan? Bagus. Jadi ini kan? Bagus. Nah, kesimpulannya yaitu fakta adalah kejadian atau suatu kalimat yang benar-benar terjadi, sementara opini mewakili persepsi dari salah satu orang saja. Nah, karena itu fakta ditemukan dengan kata-kata yang memihak, sementara opini itu menggunakan kata-kata yang bias. Ada yang pernah tahu kata bias? Bias itu apa? Bias. Bias itu kecenderungan atau keadaan yang tidak bisa diduga, tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran. Itu dinamakan ya tidak biasa, ya tidak bisa dibuktikan. Nah, selanjutnya apa yang telah kalian pelajari pada pembelajaran siang hari ini? Tadi belajar tentang apa? Fakta dan opini ya. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Tadi kelompok 3 bagaimana perasaannya? Sulit apa gampang memperagakan tadi? Biasa saja. Oke. Nah, kalau begitu us akhiri dulu pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa sebelum pulang ke rumah. Kita berdoa dulu. Oke, silakan disiapkan. Disiapkan. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah bersemangat dalam pembelajaran siang hari ini. Kurang lebihnya us mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Nah, sebelum itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.